Ketua IGI Kabupaten Bandung Barat, Bapak Cece Sutia. Yang kami hormati Bapak Bi yang akan menyampaikan materi saat ini. Bapak Ibu, untuk memulai acara ini kita buka dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya kita beranjak pada acara sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua IGI Kabupaten Bandung Barat kepada Bapak Cece Sutia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan acara IGI Kabupaten Bandung Barat. Kali ini kita akan membawakan tema tentang pembelajaran augmented reality. Ini adalah salah satu skill yang diharapkan dikuasai oleh siswa kita di era 4.0. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baca keterampilan era 4.0, salah satunya adalah augmented reality ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Dan tidak lupa saya juga akan mempromosikan bahwa mulai minggu depan sampai dengan 3 minggu ke depan gitu kan. Selama 3 minggu itu nanti akan ada 10 episode dari IGI Kabupaten Bandung Barat untuk mempersiapkan pembelajaran di era new normal. Nanti kami akan menyesuaikan dengan kondisi khususnya ya. Ini khususnya untuk guru-guru di Kabupaten Bandung Barat di mana akses internet terkendala dan lain-lain, sehingga nanti kami akan menyesuaikan dengan kondisi di sekolah kebanyakan di Bandung Barat, sehingga nanti dari membuat modul sederhana sampai dengan asesmennya, mengelola LMS secara sederhana sampai dengan nanti membuat istilahnya itu mengecek kemajuan dari para siswa, salah satunya ada nanti penilaian portofolio. Oke, untuk mengefektifkan waktu saya kembalikan lagi kepada host. Silahkan Ibu. Halo Bu Lani. Halo Bu Lani. Silahkan moderator, dilanjutkan saja. Oke, terima kasih Pak Cece atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sepertinya Bu Lani terlempar atau kemana dulu. Perkenalkan, saya moderator untuk hari ini. Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung Bapak Ibu hebat semuanya di pelatihan ini. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan narasumber yang luar biasa, ya, masih muda, tapi pengalamannya tentu akan sangat membantu kita dalam mempersiapkan pembelajaran jarak jauh. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita memasuki ke kegiatan itu berupa presentasi dari pemateri utama, marilah kita kenalan dulu dengan beliau, ya. Saya akan memperkenalkan beliau yang hebat ini. Beliau bernama Pak Hasdi Asyadi namanya. Usianya masih sangat muda, lahir tanggal 27 Februari tahun 1987. Beliau lulusan dari SMA 1 Purwakarta, barangkali di sini ada yang bergabung dari Purwakarta, kemudian luar biasa, lulusan UPI, jurusan ilmu komputer, ya berarti satu alma mater dengan sebagian besar dari peserta, ya. Bapak Ibu sekalian, pengalaman beliau adalah sebagai founder dan CEO Assembler Augmented Reality dari tahun 2018, kemudian co-founder and CTO Octagon Studio, kemudian CEO and founder Ambassador, kemudian multimedia developer, kemudian multimedia developer juga di Initial Design. Ya, itu Ibu Bapak. Prestasinya juga sungguh luar biasa. Yang pertama, beliau adalah finalis 3D Competition Home Idea Series Imeda Akma Niko Hotel Jakarta, kemudian juara 1 lomba pengembangan web Ilkom bersama tim MJ, kemudian mahasiswa berprestasi tahun 2008, kemudian bersama MJ dan Unexplore UPI mendapat anugerah dari Dinamika ultah kelima jurusan ilmu komputer sebagai The Best Information System
Itu sebagian kecil dari prestasi beliau yang tentu saja sangat membanggakan kita semua, ya, karena beliau bersedia hadir untuk berbagi dengan kita semua. Nanti pada pelaksanaannya Bapak Ibu, Pak Hasbi akan dibantu oleh atau didampingi oleh Ibu Anita Justisia. Selamat datang ya Bu Anita Justisia juga. Silakan nanti kami beri waktu sampai pukul 14.30 untuk menyampaikan papanannya, dan nanti 30 menit kemudian kita buka untuk sesi tanya jawab. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan yang terhormat dua narasumber hebat kita, Bapak Hasbi dan Ibu Anita. Dipersilakan Pak Hasbi dan Bu Anita. Pak Hasbi. Pak Hasbi, halo? Dengar suara saya? Mangga, ya. Ya, terima kasih Ibu Wi, Pak Cece atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi, founder dan CEO-nya Assembler. Terima kasih teman-teman guru se-Indonesia mungkin ya, sudah menyempatkan untuk hadir di webinar ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi inspirasi untuk teman-teman pengajar untuk bisa menerapkan teknologi ini di sekolahnya masing-masing. Baik, saya akan mulai saja Bu ya. Oke. Bisa lihat deck saya? Bisa. Saya, oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas mengenai teknologi augmented reality dalam penerapannya di bidang edukasi gitu ya. Nah, kebetulan saya berpengalaman kurang lebih 10 tahun dalam menggeluti si teknologi augmented reality ini. Jadi, sedikit cerita tentang pendirinya, saya, Anita dan Dusnandar, itu kita berasal dari background yang berbeda. Saya, seperti yang tadi sudah dijelaskan dulu, saya lulusan dari UPI, mengambil ilmu komputer non-dik, angkatan 2005, lulus 2009. Sandar dari Unicom, ambil jurusan Computer Science. Anita berasal dari lulusan ITB, jurusan Seni Rupa. Jadi kita bertiga membangun sebuah perusahaan. Nah, sebelumnya kita tergabung di Octagon Studio sebelum kita mendirikan Assembler ya. Jadi dulu di Assembler Studio kita saya sebagai CTO, co-founder, itu bertanggung jawab untuk mengembangkan produk-produk yang yang dijadikan untuk media pembelajaran. Waktu itu kita bikin flashcard, kayak mungkin dari bapak ibu pernah lihat kalau ada kartu flashcard, ada kartu hewan-hewan, dinosaurus, luar angkasa, yang kalau di scan itu keluar objeknya. Nah, itu kita yang buat gitu. Nah, alhamdulillah itu si flashcard ini kita udah distribusikan ke lebih dari 60 negara di seluruh dunia, dan sudah terjual sekitar 1 juta deck gitu ya, 1 juta eksemplar seluruh dunia. Dan dari situ kita melihat sebenarnya teknologi ini bisa sangat berguna gitu untuk membantu kegiatan belajar mengajar, baik formal maupun non formal. Nah, dari situlah kenapa kita memutuskan untuk membuat sebuah platform di mana kita punya impian gitu ya, ngebawa teknologi ini yang tadinya mungkin bukan buat semua orang gitu, karena memang developmentnya sangat sulit. Jadi kita pengen mensederhanakan cara untuk buat augmented reality content yang tadinya harus berbulan-bulan, kita ringkas jadi hanya dalam hitungan menit. Jadi teman-teman pengajar bisa membuat konten augmented reality sendiri dalam hitungan menit. Gitu. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, mungkin ada di antara bapak ibu-ibu yang mungkin belum familiar sama augmented reality. Nah, mungkin saya jelasin sedikit ya. Jadi augmented reality itu adalah sebuah
teknologi yang memungkinkan kita itu bisa melihat objek 3 dimensi di lingkungan sekitar kita gitu, di dunia nyata, menggunakan handphone atau tablet, smartphone lah ya, yang ada kameranya. Jadi si kamera itu diarahkan ke sebuah gambar atau diproyeksikan ke lantai misalnya, atau ke atas meja. Nanti kita bisa melihat si objek itu seolah-olah dia nyata gitu, ada di depan kita. Mungkin saya coba sedikit share satu video untuk mungkin biar lebih kebayang ya. Jadi di sini ada gambar, ada 3D mesin. Nah, si mesin ini kita bisa proyeksikan di ruangan sebenarnya, di dunia nyata. Nah, dari sini kita bisa melihat si objek ini dari berbagai sisi, dari depan, dari samping, dari kiri, dari belakang. Terus kita bisa inspect semua parts-nya, kita bisa bisa melihat semua komponennya, informasi komponen ini apa aja dan lain-lain. Jadi dari sini augmented reality punya power untuk memvisualisasikan sesuatu yang tadinya mungkin kalau lewat gambar atau lewat video itu agak sulit. Nah, dengan augmented reality ini fleksibilitasnya jauh di atas itu, karena kita bisa kayak view ada kontrolnya itu ada di kita gitu. Kita mau lihat sebagaimana, kita mau gedein, kita mau putar, kita mau apapun itu dimungkinkan dengan teknologi ini gitu. Jadi nah, mungkin sedikit sejarah kali ya, biar ini kita tarik balik dulu gitu ya ke 50 tahun yang lalu. Sebenarnya teknologi ini tuh sudah lama, Bapak Ibu. Sudah ada sejak 50 tahun lalu, tepatnya di tahun 1968 itu Pak Ivan ini dia mendevelop sebuah head-mounted display, jadi kayak kacamata gitu, yang memungkinkan kita melihat, memungkinkan beliau men-overlay itu menambahkan digital konteks gitu ya terhadap ruang gitu, terhadap ruang. Nah, sejak 1968 itu memang teknologi ini bukan teknologi yang lumrah gitu, karena memang dipakai di dunia engineering. Nah, sejak 1999 itu teknologi ini akhirnya dapat diadopsi di teknologi web gitu. Nah, sejak itu saya melakukan sebuah riset kecil di tahun 2009 menggunakan webcam dulu. Jadi pakai komputer, pakai webcam, kita nge-scan beberapa gambar yang udah kita define gitu ya. Nah, pas di-scan itu dia muncul si konten 3 dimensi. Nah, konten 3 dimensi ini sangat fleksibel, jadi kita bisa masukin 3D, bisa masukin animasi, bisa masukin video, masukin suara, masukin teks gitu. Jadi jenis kontennya itu sangat rich gitu. Jadi sangat interaktif, menarik kan. Nah, dari situ saya menemukan bahwa ini seru banget teknologinya, dan sepertinya kita bisa implement ini di konteksnya di pendidikan gitu. Nah, mungkin saya balik lagi ke sini. Jadi itu augmented reality sedikit gitu ya, tentang sejarahnya dan pengaplikasiannya. Nah, di tahun 2018 saya bersama Anita dan Lisandar memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Assembler ini. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, misinya adalah kita pengen ngebawa teknologi ini ke banyak orang gitu, ke halayak ramai, yang tadinya mungkin teknologi ini cuma bisa dinikmati oleh enterprise gitu, oleh perusahaan-perusahaan besar. Mereka pakai untuk training, untuk memvisualisasikan produk mereka gitu kan, untuk bantu mereka jualan online. Kita coba untuk simplified, kita simplified si proses bikin AR-nya agar semua orang itu bisa bikin konten augmented reality sendiri. Nah, sejak 2018 ini, alhamdulillah kita mendapatkan banyak tractions, itu mendapatkan banyak teknologi yang diimplementasikan di berbagai use case gitu. Jadi
kalau kita bagi dua, teknologi ini diadopsi oleh dua sektor besar. Jadi yang pertama sektor bisnis, yang kedua itu sektor edukasi, gitu ya. Jadi yang bisnis ini kita pernah bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri yang memang mengimplementasikan assembler di kegiatan bisnis mereka. Nah, sebagai contoh, saya coba share satu video ya. Suaranya Pak Hasdi, mohon maaf, audionya. Halo? Ya, sudah. Oke. Jadi mereka menggunakan assembler untuk membantu ini dalam ranah marketing ya. Jadi mereka membuat si motornya mereka ini Ducati Monster, mungkin di antara Bapak kenal motor ini. Nah, si motor ini bisa ditampilkan ke dunia nyata dan bahkan dalam ukuran sebenarnya. Jadi terus nanti si customernya bisa memodifikasi si motornya, si knalpot, ganti headlamp, ganti aksesoris, ganti knalpot dan lain-lain. Jadi kayak bentuk visualisasi seperti ini adalah kayak next level. Kalau bisa kita bilang next level dari video atau gambar saja gitu. Nah, use case lainnya ada di dunia arsitektur. Jadi yang tadinya mungkin bahwa ibu tahu ya, kalau misalnya ada pameran rumah gitu, developer rumah kan biasanya mereka bawa maket dikacain gitu ya, terus orang-orang bisa lihat di pameran itu. Nah, use case di dunia arsitektur kurang lebih mendigitalisasi apa yang sudah biasa dilakukan oleh developers properti gitu. Jadi calon customernya mereka bisa men-scan majalah atau men-scan buku, gambar informasi rumahnya, lalu nanti konten augmented reality-nya ini muncul di hadapan kita, terus kita bisa explore detail rumahnya ini. Bahkan kita bisa bikin besar sekali seperti ukuran sebenarnya. Kita bisa jalan-jalan gitu, kita bisa masuk ke ruang tamunya, dapurnya, soal semua. Jadi kita bisa mengeksplor si ruang ini hanya dengan menggunakan smartphone. Ya, untuk kemungkinan juga selain eksterior juga interiornya. Satu use case dari dekor rumah, ini salah satu startup di Indonesia yang bergerak di bidang interior dan architectural design. Nah, mereka pakai assembler untuk bagi-bagi postcard, jadi kayak kita bikin kayak magic postcard makanya. Jadi nanti si audiensnya itu tinggal pakai HP yang scan si gambar denahnya itu, nanti si denahnya muncul nempel gitu. Nah, kita bisa bikin juga, terus kita bisa kayak explore si ruangannya, kita bisa menyematkan informasi di dalam di objek itu. Misalnya kalau kasurnya di tab itu dia muncul misalnya kasurnya berapa, atau terbuat dari apa bahannya dan lain-lain gitu. Jadi itu sekilas tentang penggunaan augmented reality di bisnis sektor gitu, di sektor bisnis. Ini saya balik lagi ke pitch-nya ya. Nah dari sisi bisnis itu garis merahnya adalah visualisasi. Jadi mereka menggunakan augmented reality untuk memvisualisasikan produknya mereka atau servisnya dalam bentuk augmented reality agar lebih menarik dan lebih interaktif gitu. Nah, di satu sisi yang nggak kalah hebatnya juga itu augmented reality ini bisa diadopsi di dunia pendidikan yang
kenapa kita semua hadir saat ini adalah kita akan coba gali penggunaan augmented reality di dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu di 2020 ini kita baru saja melaunching sebuah aplikasi bernama Assembler Edu. Jadi Assembler Edu ini adalah saudaranya Assembler App yang tadi gitu ya. Kalau Assembler App yang tadi kita fokuskan ke sektor bisnis, Assembler Edu ini kita fokuskan untuk ke sektor edukasi gitu. Karena memang kita melihat bahwa power augmented reality ini tuh sangat kita bisa melihat bahwa kebergunaannya itu sangat tinggi gitu di dunia pendidikan, karena si teknologi ini relevan sama perkembangan zaman sekarang gitu ya. Semua orang pegang smartphone, semua orang pegang tablet, komputer, internet sudah semakin cepat dan lain. Kita coba untuk keep up dengan perkembangan teknologi itu, dan kita coba kembangkan si software ini agar memudahkan teman-teman guru, teman-teman pengajar, guru dan murid gitu ya, untuk bisa mengakses konten augmented reality, juga membuat konten augmented reality sendiri. Gitu. Mungkin biar kita bisa bareng-bareng, nanti saya akan coba demo aplikasinya. Kita coba download dulu kali ya, teman-teman di sini. Mungkin bisa search aplikasinya, namanya Assembler Edu. Itu aplikasinya free, jangan khawatir. Jadi ada di iOS, ada di Android, aplikasinya free. Silakan di download, Bapak Ibu. Tinggal dicari aja namanya ASSEMBLR spasi EDU, Edu. Itu ya. Nah, ini mungkin saya sedikit perlihatkan penggunaan Assembler ini di beberapa sekolah di dunia gitu. Jadi sejak diluncur, sebenarnya kita udah announce ini dari Januari 2020 ini. Kebetulan itu kita ada berkesempatan untuk pameran di London. Nama acaranya itu BETT London 2020 tuh di London gitu ya. Nah, itu adalah sebuah pameran terbesar edukasi di Eropa. Nah, audiensnya itu bukan cuma dari Eropa saja, tapi sebenarnya dari seluruh dunia gitu. Mereka datang ke event itu untuk melihat teknologi edukasi apa nih yang terbaru, atau yang lagi in lah ya gitu. Kebetulan kita join sebagai eksibitor itu Januari, dan alhamdulillah mendapatkan banyak respon yang positif dari teman-teman pengajar di seluruh dunia gitu yang datang ke situ ya, karena itu kayak melting potnya gitu. Jadi kayak dari Mesir, dari Inggris pasti ya, Rusia, Jepang, China, Malaysia, bahkan itu ada dari Indonesia juga gitu. Jadi itu jadi kayak mungkin salah satu event yang menjadi kiblat edukasi mungkin ya, namanya BETT. Nah, dari situ kita sepulang dari situ itu kita dapat banyak testimoni dari teman-teman, dari pengunjung waktu itu di pameran, dan mereka bilang bahwa mereka senang sekali mengimplementasikan apa yang kita buat gitu ya, di kelas di sekolah gitu. Karena selain memang menjadikan kegiatan belajar mengajar jadi jauh lebih menarik, karena kan aktivitas belajar mengajar ini yang melibatkan augmented reality ini sangat interaktif sekali, karena kadang kita required untuk kayak bergerak, untuk mengeksplor gitu, untuk melihat dari sudut kiri, kanan, atas, bawah, melakukan interaksi dan lain. Jadi proses belajar mengajar itu nggak cuma duduk dan mendengarkan, tapi bisa jauh lebih interaktif karena melibatkan dua arah gitu, dua pihak, antara murid dan gurunya gitu. Ini ada beberapa foto-foto gitu ya pada saat mereka mengajar augmented reality. Mungkin lihat ada beberapa gambar yang mereka scan, lalu muncul si objeknya, terus mereka bisa mengeksplor si objek itu satu-satu gitu. Tiap elemennya ada informasi dan lain gitu. Alhamdulillah sambutannya sangat positif sekali
dari beberapa negara yang sudah mengimplementasikan assembler gitu ya, dari Mesir, dari Dubai, Spanyol, Amerika, UK, ya dan lain sebagainya. Dan kita sangat sangat tersanjung gitu ya, karena kita merasa bahwa apa yang kita bangun berguna gitu, terutama di dunia pendidikan gitu. Dan kita kita ngerasa sangat senang sekali. Nah, ini ada juga dari kiriman gitu ya, dari satu guru di Afrika Selatan. Beliau membuat sebuah media pembelajaran gitu ya, menggunakan assembler. Jadi, nah ini kalau dilihat itu ada QR code gitu ya, ada barcode. Si barcode itu di-generate atau dihasilkan dari assembler Edu. Jadi beliau buat konten pakai assembler Edu, terus mereka publish, terus tinggal di print si kodenya, terus nanti murid-muridnya tinggal nge-scan si kodenya itu. Nah, di scan itu nanti konten yang beliau buat itu bakalan muncul di device muridnya masing-masing gitu. Ini dari South Africa, dari Palestina. Nah, selain menggunakan handphone, teman-teman guru juga bisa menggunakan proyektor. Jadi HP atau tabletnya disambungkan ke perangkat proyektor gitu ya, untuk nanti bisa ditampilkan secara besar di depan kelas. Jadi case seperti itu juga bisa dilakukan. Jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman pengajar yang sekolahnya mungkin belum mengizinkan murid-muridnya membawa gadget, HP atau tablet, jadi bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi tinggal di gurunya aja gitu ya, pakai handphone atau tablet, lalu di mirror ke project, lalu nanti guru bisa menjelaskan si materinya dalam bentuk 3 dimensi. Ya, ini kalau dilihat nih ada gambarnya ini nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri. Jadi kayak misalnya saya download nih gambar di Google, gambar tengkorak gitu ya, misalnya mau menjelaskan tentang struktur tengkorak gitu. Terus nanti si gambar ini bisa didaftarkan ke assembler menggunakan assembler studio. Itu jadi gini, assembler itu ada assembler Edu itu ada dua ya. Jadi assembler mobile yang running di HP dan di tablet. Ada satu lagi assembler studio. Nah, assembler studio ini dia berjalan di Windows dan Mac, Apple ya, Apple OS. Jadi Mac dan PC. Jadi kalau misal sekolahnya tidak memungkinkan untuk menggunakan gadgets, assembler juga bisa diinstal misalnya di komputer sekolah, di komputer labnya, untuk nanti bisa menggunakan si tools ini di sekolah gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi setelah dibuat pakai assembler studio atau pakai assembler biasa, nanti murid-murid bisa men-scan si gambar yang sebelumnya udah didaftarkan gitu ya. Terus nanti dia muncul si kontennya. Nah, ini ada teman-teman guru dari juga, mereka mereka mencoba bereksperimen mencoba buat sebuah soal interaktif. Jadi di kertas soalnya itu dia terdapat barcode assemblernya. Jadi pada saat nanti si barcode assemblernya di scan, dia muncul si objek 3D-nya. Nah, nanti di sekitar objek 3D-nya itu ada soal-soal yang siswanya nanti harus menjawab. Jadi misalnya nomor 1, nama partnya apa, penjelasannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan lain-lain gitu. Jadi mereka bereksperimen dengan menggabungkan sisi digital dengan sisi fisikalnya gitu. Jadi nggak pure digital, tapi juga ada physical activity-nya juga. Nah, ini ada satu contoh juga, beliau dari US, Pennsylvania, itu beliau memproyeksikan si augmented reality ini dalam skala besar gitu, dalam ukuran sebenarnya. Jadi kita bisa menaruh objek yang sudah kita buat gitu ya, atau yang kita visualisasikan
ukurannya besar sekali gitu, atau ukuran sebenarnya. Jadi nanti murid-muridnya bisa melihat atau bisa mengeksplor gitu objek itu dari berbagai sisi, dari depan, dari kiri, dari belakang, dan lain-lain. Jadi proses belajar mengajar nih jadi bisa seru lah, bisa menghidupkan suasana kelas. Assembler Edu ini kita bangun atas 4 pilar ini gitu ya. Kita visual based learning, karena kita percaya bahwa informasi yang disampaikan secara visual, audio visual gitu ya, itu bisa lebih cepat diterima murid-murid gitu ya, diterima orang-orang lebih cepat dan lebih lama diingatan gitu. Karena otak kita memproses informasi berbentuk visual itu jauh lebih cepat. Terus kita membuat sebuah konsep yang tadinya mungkin abstrak, mungkin nggak kebayang gitu ya. Jadi bisa kebayang dengan augmented reality ini, karena nature-nya AR content ini berbentuk 3 dimensi dan bisa di berbagai sisi gitu. Terus kita juga sadar kalau misalnya memang teman-teman pengajar mungkin nggak ada waktu gitu ya untuk membuat konten sendiri. Makanya kita sediakan konten yang sudah ada, yang sudah kita persiapkan atau kita buat sesuai dengan kurikulum yang ada. Gitu. Walaupun memang sekarang jumlahnya belum banyak, tapi akan bertambah terus. Jadi teman-teman pengajar, guru-guru bisa langsung pakai kontennya, misalnya langsung bisa dipresentasikan ke muridnya. Nah, kita juga mencoba untuk kita pengen encouraging teman-teman untuk bisa bikin konten sendiri. Jadi selain mengakses gitu ya, atau memvisualisasikan konten yang sudah ada, tapi juga bisa buat sendiri. Ya, jadi ya itulah salah satu alasan besarnya gitu ya kenapa Assembler lahir, karena ingin mempermudah proses bikin augmented reality gitu, yang tadinya mungkin eksklusif untuk bisnis saja, tapi sekarang teman-teman pengajar harusnya bisa juga membuat konten augmented reality dengan sangat cepat gitu, dan relatif jauh lebih mudah. Mungkin saya coba akan demo sedikit satu video mungkin yang bisa di-share sama rekan saya, Ibu Anita. Ya, saya harus di... Sebentar. Bu Anita, okay. Pak Hasbi udah selesai ya? Saya pindahkan dulu. Terima kasih. Silakan Bu Anita. Ya, terima kasih Bu. Bu Anita mungkin bisa langsung dijelaskan saja. Anita, itu soundnya belum keluar. Halo? Ya. Oke. Sekarang udah bisa dengar? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian. Perkenalkan, saya Anita, saya co-founder dari Assembler Edu. Jadi ini yang akan saya demokan sekarang ini adalah aplikasi Assembler Edu yang seperti tadi Hasbi sudah jelaskan. Nah, ini
aplikasi kita. Nah, kita ada 4 halaman, yaitu kelas, topik, scan, dan profil kita. Nah, untuk di halaman utama kita ada pilihan menu untuk membuat kelas, membuat classroom, dan kemudian di halaman kedua ada ada pilihan beberapa mata pelajaran yang Bapak dan Ibu guru dapat pilih. Ini kita ada biologi, ada fisika, matematika. Dan nanti kemudian di kemudian hari kita juga akan pasti menambah mata pelajaran lain. Di webinar sebelum-sebelumnya banyak sekali yang request misalnya seperti pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Kemudian apabila kita memilih salah satu mata pelajaran yang ada di dalam assembler topik tadi, kita juga bisa memilih beberapa pelajaran yang sudah isi. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini ada di dalam Life Science. Tadi kami membuka salah satu. Nah, ini tentang tengkorak manusia. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengetuk layarnya. Nanti ketika diketuk si tengkoraknya terpecah dan bisa lihat bagian-bagian dalamnya. Hal ini yang tidak bisa dialami ketika kita membaca buku. Kalau baca buku kan 2 dimensi ya Bapak Ibu. Kalau di sini benar-benar kita membiarkan si siswanya untuk benar-benar mengeksplor sendiri. Begitu. Nah, kemudian ini augmented reality mode seperti yang tadi sudah Hasbi jelaskan. Objek yang Bapak Ibu buat, pelajaran yang Bapak Ibu buat, nanti 3 dimensinya bisa ditaruh di dunia nyata. Dan ini untuk presentasi ya, nanti dicolokin ke proyektor misalnya, seperti itu. Nanti seakan-akan si objeknya ada di tengah kelas. Nah, Oke, berikutnya kita akan masuk ke pembuatan kelas. Nah, untuk assembler sendiri ada fitur yang kita sebut sebagai classroom. Classroom adalah di mana Bapak dan Ibu guru dapat mengumpulkan para siswa agar semuanya bisa terkumpul dan terorganize secara rapih. Misalnya ada mata pelajaran tentang biologi. Oh, biologi IPA 2 masuknya ke kelas yang ini. Nah, ini ceritanya dibuat yang spesifik. Seperti ini saya masukkan deskripsi, nama kelas, dan saya pilih background kelasnya. Kemudian saya ketuk tombol create. Nah, ini kelas biologinya sudah kami buat. Kemudian Bapak dan Ibu guru juga bisa mengundang selain murid bisa mengundang guru-guru lainnya juga. Begitu. Cara mengundang murid ataupun guru-guru lainnya adalah mengetuk pilihan invite teacher or students, terus habis itu ada tombolnya. Nah, di bawah ini ada kode khusus yang nanti ketika Bapak dan Ibu berikan kepada siswa-siswi, nanti siswa dan siswi ini bisa memasukkan kode khusus yang sudah kami berikan ini agar mereka nanti langsung masuk ke kelas yang kita buat tadi, misalnya yang biologi kelas. Begitu, jadi biar nggak ada orang asing yang masuk ke kelasnya yang sudah kita buat. Seperti itu. Oke, kemudian sekarang saya akan perlihatkan bagaimana caranya memasukkan pelajaran
yang sudah kami siapkan tadi, ini kan kita sekarang ada di halaman topics ya Bapak Ibu. Kami akan memilih salah satu pelajaran yang sudah kami siapkan untuk dimasukkan ke kelas biologi kelas tadi. Ini ada astronomi, terus tadi ada fisika, ada kimia, ada earth science, ada life science. Berhubung kelasnya tentang biologi, kita akan memilih salah satu mata pelajaran yang ada di sini. Nah, ini contohnya saya pilih yang tadi ya, Bapak Ibu, yang human skull. Nanti di sebelah kanan layar itu ada tombol share. Nah, di tombol share ini ketika di-tap nanti muncul kelas yang Bapak dan Ibu sudah tadi yang biologi kelas itu langsung muncul di halaman, langsung muncul di pop-up. Ketika di-tap biologi kelasnya, nanti mata pelajaran yang tadi yang 3 dimensi tengkorak manusia itu nanti akan otomatis masuk ke kelas yang sudah kami buat. Itu ketika kita cek lagi ke biology class, nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu dapat memasukkan beragam atau bermacam-macam pelajaran ke biology class atau kelas yang Bapak dan Ibu buat. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menemukan pelajaran yang diinginkan, kami juga memiliki fitur editor. Fitur editor ini sangat user friendly, sangat gampang sekali untuk digunakan. Dan fitur ini sangat sangat cepat untuk dipelajari. Kami sekarang caranya adalah dengan mengetuk tombol plus yang ada di kanan bawah. Nanti ketika diketuk, nanti akan muncul create new project. Nanti di tab, nah kemudian kita pilih yang simple editor. Sebenarnya kita ada 2 editor, cuman untuk simple editor adalah editor yang lebih mudah untuk digunakan. Kalau klasik dia lebih advanced. Oke, kami pilih simple editor. Oke, ini set name project. Jadi saya kali ini akan membuat tentang jantung manusia, human heart. Saya judulnya, kemudian saya tap. Oh ya, sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu. Ini adalah area workspace yang nanti Bapak dan Ibu guru akan gunakan untuk membuat projectnya. Oke, dan di bawah ini kita ada 3D object, ada 3D object, text, image, video, note. 3D object ini adalah perpustakaan 3 dimensi. Jadi di dalamnya nanti ada banyak objek-objek 3 dimensi yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada teks di bawah ini teks itu adalah yang dimaksud dengan 3D text. Nah, 3D text ini membantu Bapak Ibu untuk dapat menuliskan sebuah misalnya judul atau nama dalam bentuk 3D. Image ini adalah ketika kita memasukkan gambar, entah itu gambarnya ada di dalam HP, ada kita ngambil URL dari browser, dari internet, itu juga bisa, atau langsung mengcapture, langsung kita foto dari HP. Kemudian ada fitur video. Fitur video ini adalah fitur yang agar kita bisa mengembed video dari YouTube. Untuk sementara kita belum bisa mengupload video, tapi kita juga ingin memudahkan cara memperlihatkan video dengan tinggal copy paste aja dari YouTube seperti itu. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya untuk mengambil link dan kemudian dimasukkan ke project. Saya jelaskan lebih lanjut.
Kemudian yang paling kanan ini note itu adalah anotasi Bapak Ibu. Jadi kalau dengan fitur ini Bapak dan Ibu dapat memilih dapat memberi label. Misalnya ada bentuk 3D manusia full body. Nah, nanti Bapak bisa ketuk kepalanya, kemudian diberi label, misalnya ini kepala, kemudian diketuk tangannya, nanti ada field label, nanti Bapak bisa tap, kemudian ini tangan. Jadi terserah Bapak dan Ibu mau melabel apapun nanti di konten yang Bapak Ibu buat, seperti itu. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan fitur kami, yaitu di dalam perpustakaan 3D kami ini, kami sudah menyiapkan ribuan 3D object, yaitu dari ada furnitur, ada mechanical parts, ada edukasi, ada binatang, ada alam, ada manusia, ada orang-orang, karakter-karakter yang bisa digunakan misalnya untuk presentasi atau dan lain sebagainya. Kemudian ada fantasi, ada space, ada luar angkasa, dan lain-lain. Ada gedung juga. Tapi untuk sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk membuat konten yang tadi saya beri judul Human Heart, jantung manusia. Nah, di kategori edukasi ini kita sudah mempersiapkan banyak sekali 3D object yang dapat Bapak dan Ibu gunakan. Nah, di sini saya akan memilih Human Heart. Saya untuk di tengah workspace-nya. Nah, ini yang tadi sudah saya pilih dari perpustakaan 3D-nya. Dapat Bapak Ibu zoom, nanti juga dapat Bapak Ibu pindahkan, terserah mau diperkecil, mau diperbesar, itu bisa juga. Seperti itu. Nah, ini sekarang yang saya lakukan adalah saya memberi label pada bagian-bagian yang ada pada jantung. Ini saya beri contoh misalnya label A. Nanti Bapak dan Ibu dapat menulis apapun. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini tadi saya posisikan di sini, dan nanti labelnya juga bisa dipindah. Nah, di sini. Kemudian saya naruh satu lagi label di sebelah kiri. Nah, nanti di sini saya tuliskan label B. Seperti ini. Nanti warnanya juga bisa diubah. Teksnya juga masih bisa diubah. Jadi jangan khawatir, selama ada di editor mode ini, Bapak dan Ibu masih dapat mengubah tulisan-tulisan yang Bapak Ibu buat. Seperti ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke image, ke gambar. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Bapak dan Ibu dapat memasukkan gambar yang sudah di-save, yang ada di galeri HP, atau bisa langsung meng-capture, memoto dari kamera HP. Atau bisa copy-paste link dari internet juga bisa. Nah, ini sudah saya foto, ini contohnya tadi. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kemudian fitur selanjutnya adalah video. Nah, ini karena kita mengambil videonya dari YouTube, maka kita akan membuka YouTube. Oke. Streaming. Your heart is a pump. Contohnya kita memilih video ini ya. Nah, kemudian ini mungkin saya play lagi. Nah, ini ada share. Nah, di tombol share ini Bapak dan Ibu nanti ketika di tap akan muncul copy link. Nah, nanti di tap aja copy link, nanti otomatis dia mengcopy URL-nya. Nah, oke, kita balik lagi ke Assembler. Tadi saya pindah ke aplikasi YouTube.
Nah, nanti ketika sudah masuk lagi ke assembler, kita ketuk lagi si videonya. Kemudian nanti akan muncul menu di bawahnya. Mungkin saya back lagi. Seperti ini. Nah, nanti video URL-nya tinggal di-paste. Nanti akan muncul videonya. Ada pilihan untuk loop. Juga, nah ini videonya juga bisa saya saya pindahkan. Nah, ini saya taruh di belakangnya jantungnya. Seperti ini. Nah, kemudian fitur selanjutnya adalah 3D text. 3D text ini membantu Bapak dan Ibu untuk membuat judul atau kata dalam bentuk 3 dimensi. Ini yang sudah saya ketik, human heart. Oke, bisa saya perbesar, bisa saya perkecil, bisa saya pindah juga posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke mode augmented reality. Nah, ini ceritanya saya masukkan di dunia nyata. Saya taruh di meja. Nanti videonya akan otomatis play. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. Iya, seperti ini. In fact, your heart pumps nanti anotasinya pun ketika di tab bisa muncul labelnya. Oke. Karena sudah karena saya anggap ini sudah selesai. Sorry, sebentar. Ya, karena saya anggap project ini sudah selesai, saya akan tap publish, kemudian saya akan masukkan di sini deskripsi. Kemudian saya juga dapat memilih kategori, ini masuknya ke biologi. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kami juga akan menambahkan kategori-kategori lainnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada masukan, misalnya, pengen ada mata pelajaran ini bahasa Indonesia atau PPKN, boleh mungkin dituliskan saja di kolom komentar, nanti saya semua masukan-masukan dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian ini saya juga bisa pilih kelas. Nah, ini kelas ini tuh adalah kelas yang sudah kita buat tadi, biology class. Nanti akan otomatis muncul di pilihan yang tadi kita sudah pilih ini. Ketika kita tap, nanti dia otomatis masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat. Jadi ketika Bapak mungkin ini juga bisa jadi ketika setelah bikin project atau kita sebutnya sebagai bikin pelajaran, nanti itu bisa langsung dinikmati oleh murid-murid Bapak dan Ibu. Publish. Nah, ini kita upload. Untuk Assembler Edu sendiri, untuk sekarang kami menggunakan cloud server. Jadi semua project yang Bapak dan Ibu kerjakan itu akan di-save, nanti masuk ke cloud server kami. Makanya aplikasi Assembler ini harus online. Kemudian ada pilihannya download marker. Ini kita akan buka download marker. Nah, QR marker ini adalah scannable image, gambar yang dapat di-scan menggunakan aplikasi Assembler ataupun Assembler Edu. Jadi project yang tadi Bapak dan Ibu buat, apapun yang Bapak dan Ibu buat, nanti ada ketika sudah dipublish, nanti Bapak dan Ibu dapat mendownload QR marker tersebut. Nah,
QR marker ini dapat Bapak Ibu gunakan dengan berbagai cara. Jadi kita juga bisa misalnya marker ini nanti save langsung ke device HP, kemudian nanti dikirim ke murid-murid atau dikirim ke guru untuk melihat pelajaran yang sudah Bapak dan Ibu buat. Misalnya Bapak dan Ibu sudah membuat satu pelajaran yang dalam Assembler Edu. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memperlihatkan ini ke murid-murid yang ada di kelas Bapak, dan ini loh saya sudah buat presentasi dalam bentuk 3D augmented reality. Nanti tinggal di-scan saja dengan HP, nanti semuanya sudah bisa di-play, ada videonya, ada labelnya, segala macam. Jadi semua pesan yang Bapak Ibu guru ingin sampaikan, itu nanti bisa semua dikumpulkan dalam satu project. Begitu. Bukan hanya itu saja, tapi Bapak juga bisa print QR markernya, entah itu untuk kuis, untuk PR misalnya nanti ada di dalam lembar ujian atau lembar tugas misalnya. Scan QR marker ini dan tolong misalnya seperti yang jantung tadi, sebutkan nomor 1 itu bagian apa, nomor 2 ini bagian apa dari jantung, nomor 3 apa gitu. Terserah itu masih banyak cara banyak sekali cara untuk menggunakan Assembler Edu. Mungkin nanti saya kalau ada yang ingin bertanya nanti bisa saya bantu jawab di kolom komentar. Kemudian QR marker ini dapat di-scan menggunakan Assembler aplikasi Assembler. QR marker ini akan saya save ke device. Kemudian saya akan masuk ke ini. Nah ini project yang sudah dibuat. Ini tadi QR marker yang saya coba download ke HP saya. Ini saya menggunakan HP lain. Kebetulan ini untuk memperlihatkan saja tadi project yang sudah saya buat. Nah ini ketika di-scan nanti muncul project yang tadi kita buat. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Seperti ini. Ini dapat di-print, di kertas, di kaos, di bahan apapun selama gambarnya masih jelas. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. Mungkin Bapak dan Ibu sudah kebayang ya, kayaknya bisa bikin pelajaran tentang ini nih, mungkin bisa pakai Assembler. Oke, kemudian kita balik lagi ke kelas. Kita pencet kelas, biologi kelas. Nah ini dia. Ini tadi pelajaran yang sudah dibuat, yang kita sudah buat tadi, itu nanti langsung otomatis masuk ke kelas. Kalau diketuk si pelajaran ini, nanti murid-murid atau guru lainnya bisa komentar, bisa like, jadi ada interaksinya di dalam mata pelajaran itu. Mungkin nanti ada murid yang ingin bertanya, Bu, ini kenapa begini, Bu? Ini begini atau dan lain-lainnya. Saya rasa cukup seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang mungkin bisa Hasbi tambahkan. Sekarang saya balik lagi ke Hasbi. Terima kasih Anita atas penjelasannya ya. Jadi itu tadi sedikit gambaran mengenai Assembler Edu ya. Jadi proses pembuatan augmented reality ini jadi sangat simpel. Yang sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan karena memang proses pembuatannya sangat sulit gitu ya, karena melibatkan 3D, membuat 3D animasi, lalu membuat interaksi, terus membuat untuk
mendistribusikannya ke iOS, ke Android, dan itu memang proses yang sangat panjang. Nah, dengan assembler ini sesimpel drag and drop tadi yang udah dilihatin sama Bu Anita, itu kita semua bisa bikin konten augmented reality semudah semudah tap-tap aja gitu ya istilahnya. Jadi ya tadi yang didemokan itu kan versi mobile ya, versi yang running di iOS atau di Android, di Apple atau di Android device. Nah, kita ada satu lagi juga namanya Assembler Studio. Nah, Assembler Studio itu mungkin boleh di-share lagi, Ibu, biar saya bisa share ini ya. Sebentar. Ya. Bentar ya, sebentar. Oke. Bentar. Ini. Silakan Bapak. Silakan. Bentar. Nah, jadi Assembler Studio ini adalah assembler yang versi desktop gitu ya, versi untuk di komputer, di laptop, di Mac PC. Jadi Bapak Ibu bisa download langsung dari websitenya assembler.com/studio atau coba di-install aja di websitenya. Itu Bapak Ibu bisa pakai semua fitur yang tadi sudah didemokan sama Bu Anita gitu. Nah, cuman plusnya adalah di Assembler Studio ini Bapak Ibu bisa ngupload konten 3D sendiri. Jadi misalnya Bapak Ibu butuh model beruang, misalnya beruang nggak ada nih di Assembler. Nah, Bapak Ibu bisa ke website Google Poly namanya, atau Sketchfab, atau Marketplace 3D gitu ya. Bapak Ibu bisa download di manapun, terus nanti bisa diimport ke sini model itu. Misalnya butuh model beruang atau misalnya model bebek gitu ya, terus dimasukin ke sini, terus nanti si model itu bisa dianimasikan di sini, bisa dimasukin gitu, terus bisa dimasukin kayak tadi, kayak teksnya, anotasi, gambar, video. Nah, kebetulan kita akan rilis versi yang terbaru di minggu depan. Nah, itu versi yang terbaru itu memungkinkan Bapak Ibu untuk buat full presentasi berbentuk AR dan 3D. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa kayak kalau kita presentasi kan ada halaman-halaman gitu ya, kayak di PowerPoint gitu. Jadi bisa diklik halaman 2, halaman 3, halaman 4, isinya beda-beda gitu, dan Bapak Ibu bisa konfigur si tiap halaman itu fleksibel mungkin. Gitu. Jadi nah, lalu mungkin itu yang versi desktop gitu ya. Bapak Ibu silahkan mau coba, tinggal di download, aplikasinya free. Nah, ini informasi lengkap tentang Assembler itu ada di website ini, edu.assemblerworld.com. Jadi di situ kita taruh semua informasinya tentang aplikasinya gitu ya. Ada tutorial juga, ada class resources yang Bapak Ibu bisa download modul gratis. Bisa ada tutorial video juga, bisa diikuti step by step-nya gitu. Terus kita juga kebetulan punya program sertifikasi, kita sebut Assembler Certified Educator. Jadi Assembler Certified Educator ini adalah pengajar-pengajar yang mengimplementasikan teknologi augmented reality di kelasnya gitu, di sekolahnya. Nah, so far yang sudah certified itu ada di beberapa negara, dari Mesir, dari Malaysia, dari Palestina, South Africa, Spain, Thailand, US, dan lain-lain gitu ya. Nah, dari Indonesia juga sudah banyak gitu yang apply dan mencoba untuk menerapkan teknologi ini di kelasnya, dan memang berdasarkan dari testimoni mereka sangat senang sekali gitu, dan murid mereka juga sangat senang sekali dengan media pembelajaran seperti ini gitu, karena melibatkan dua belah pihak, dua arah gitu, murid dan gurunya. Mungkin kalau Bapak Ibu guru sekalian tertarik untuk mempelajari Assembler lebih lanjut, silahkan ke websitenya. Di situ ada resource-nya yang tadi. Terus kalau misalnya tertarik menjadi certified, itu bisa diikuti aja prosedurnya. Ini simple banget kok, tinggal ngisi biodata, terus ada sedikit soal, cuma 5 soal.
Nanti dari situ kita akan klasifikasi jadi menjadi yaitu eligible untuk dapat sertifikatnya atau enggak gitu. Tapi ya ini soalnya gampang banget, bisa dijawab dengan baik. Lalu nanti kita bisa kasih benefit banyak sih ke Bapak Ibu gitu ya, kalau misalnya join Assembler Certified Educator ini gitu. Nanti bisa dapat sertifikat, terus nanti juga kita bisa kasih materi-materi baru, kita bisa kasih konten-konten eksklusif, kita bisa kasih bisa ini juga gitu, bisa ngobrol langsung gitu dengan tim developer, misalnya untuk suggest, saya pengen konten ini itu bisa lebih ini gitu, bisa lebih dekat lah kita gitu, karena Bapak Ibu adalah partner kita gitu kan, aplikasi Assembler Edu ini gitu. Silakan Bapak Ibu kalau mau di explore websitenya itu edu.assemblerworld.com. Halo. Iya Pak. Ya. Silakan dilanjutkan. Saya mau share lagi, cuman buttonnya nggak bisa. Nggak bisa pindah lagi? Enggak, ini masih di Bapak kok presenternya. Ya? Iya. Sebentar. Pak Hasbi, habis ini kita tanya jawab karena banyak yang bertanya. Ini melalui live streaming juga banyak yang bertanya. Oke, boleh. Nah, itu halaman terakhir di presentasi saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi Q&A ya. Sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Wiwi, Bu Lani, kita masuk sesi tanya jawab. Mau yang chat atau yang di raise hand dulu, silakan. Oke. Mangga Lani. Oke. Baik, Teh. Mau ini yang ada spesial. Neng, suaranya putus-putus, silakan. Yang di chat dulu aja ya. Yang di live streaming aja dulu, itu ada Pak Andre bertanya. Pak Andres bertanya. Pak Hasbi, Pak Andres nonton di live streaming. Silakan. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya Teh, baik Pak Hasbi, ini mungkin dari sama masternya di digital. Oke. Ini ada Pak Andes Rizky, izin bertanya Bu, Kang Hasbi, Teh Anita, apakah assembler bisa digunakan tanpa marker? Kalau bisa, apakah ada spesifikasi handphone khusus supaya bisa support ke assembler ini? Begitu. Terima kasih, semangat. Oke, terima kasih. Untuk assembler itu bisa dua cara memunculkan augmented reality-nya ya. Jadi yang pertama itu menggunakan marker. Jadi tadi yang Anita demoin ada QR-nya atau bahkan gambar biasa yang nggak ada QR-nya. Itu bisa di-scan terus langsung dia muncul. Nah, cara yang kedua itu bisa juga dengan cara markerless. Jadi markerless itu tanpa marker ya. Ini coba saya liatin satu video yang contoh tanpa marker. Nah, ini augmented reality edukasi, cuman berbentuk storytelling ya, berbentuk cerita. Nah, ini AR-nya ini ukurannya besar, ukurannya seukuran ruang. Jadi kita bisa kayak jalan-jalan dari bisa mengeksplor dari berbagai sisi, terus kita bisa imersif itu masuk ke dalam si ceritanya, masuk ke dalam si konteks subjeknya dengan cara interaktif. Gitu. Jadi ini cara yang munculin AR tanpa gambar, tanpa marker. Jadi tinggal menggunakan handphone. Nah, untuk spesifikasi itu kalau di handphone Apple itu untuk menggunakan fitur markerless ya, kita bilangnya kalau misalnya AR tanpa gambar itu namanya markerless.
Jadi kalau yang markerless ini iPhone 5 SE ke atas itu udah support teknologi markerless ini. Gitu. Untuk Android sebenarnya beragam. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu secara spesifik gitu ya, apa device-nya apa aja. Cuma nanti mungkin saya bisa kasih link di kolom chat tentang device Android yang support terhadap teknologi markerless ini. Banyak kok, ini saya drop di ini ya kolom komentar linknya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengecek sendiri kira-kira HP Bapak Ibu support atau tidak gitu di Pak Hasbi. Suaranya menghilang, Pak. Ya, ini saya nggak bisa nggak bisa send chat. Send apa, Pak Hasbi? Ya, saya mau nge-link untuk ngecek si HP Bapak Ibu kalau Android support atau enggak. Di chat, kirimkan ke all partisipan. Iya, tombol send-nya mati, Bu. Tombol send-nya nggak diapa-apain. Mungkin Teh Kirim ke Pak Cece, nanti Pak Cece yang kirim ke chat, nggak apa-apa, nanti terus kirim ke saya supaya di link YouTube juga bisa saya kirim. Oke. Pak Cece jangan lupa kirim ke saya. Oke, kirim via WhatsApp saya aja, Bu. Enggak. Siap. Saya kirim ya. Nah, itu list HP Android atau tablet Android yang support teknologi markerless. Tapi kalau untuk yang marker, yang pakai gambar itu sih harusnya 99% HP smartphone Android-nya itu support sih untuk scan ya, untuk scan gambar. Di YouTube nanya webnya nggak kelihatan burem, bisa ditampilin lagi nggak? Oh, oke. Alamat webnya burem. Alamat webnya ya, saya ketikin ke Pak Cece ya, nanti Pak Cece. Ya. Pak Cece kirim ke saya juga ya. Lewat Neng Lani juga boleh, terserah. Siap, Mangga. Siap. Sok lah. lewat Teh Umi boleh. Pak Hasbi kenalkan sama Teh Umi. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Ya, saya nunggu kiriman aja. Pak Cece, lewat WA, ayo kirimin. Silakan pertanyaan yang lain, Neng, atau Bu Wiwi. Oke, Teh Wiwi mangga. Oh, ini ada pertanyaan di live streaming. Apakah aplikasi ini berbayar? Lalu apakah bisa untuk pelajaran fisika, kimia, biologi, IPS? Silakan Pak Hasbi, Bu Anita. Ya, jadi aplikasi ini kita bilangnya freemium. Jadi si function-function yang tadi diumumin sama Anita itu semuanya dibuka, Bu, secara gratis gitu ya. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu pengen dapat akses ke konten-konten yang lebih banyak, itu memang ada biayanya. Cuman nggak mahal, bisa dibilang mungkin sekitar Rp14.000 per bulan per anak gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen ngedaftarin punya 10 lisensi gitu, itu tinggal dikaliin aja 14.000 dikali 10, 140.000 itu per bulan. Jadi kalau setahunnya mungkin ya di sekitaran 1 jutaan setahun gitu. Jadi dan itu tidak memaksa. Jadi kalau misalnya memang cukup gitu ya fitur gratisnya, silahkan dipergunakan dengan baik karena fitur buildernya itu bisa digunakan. Namun kalau misalnya ingin lebih, pengen bisa ngupload custom 3D model, pengen bisa ngupload banyak marker gambar gitu ya, misalnya gambar logo sekolah logo sekolahnya bisa di scan muncul. Nah itu memang masuknya ke fitur yang premiumnya gitu. Oke, sudah Bu Mi. Saya kasih pertanyaan dari chat ya. Ini yang ngacung ya. Ya,
Iya. Yang chat dulu, yang chat. Ada pertanyaan dari chat. Oh, yang chat, mangga. Yang dari chat ini beberapa pertanyaan sudah terjawab tadi saat paparan sepertinya. Tapi ada satu dari Ibu Helga Saufa, SMK 1 Pariaman, Pak Hasbi. Dia bertanya, apakah Assembler ini bisa mengubah dari 2 dimensi ke 3 dimensi dalam membuat gambar desain interior dari eksterior bangunan. Kemudian ada dari Pak Abdul Rahman minta diulang lagi cara pembahasannya. Mungkin nanti ada di area ya Pak yang bisa dibuka sendiri. Silakan Pak untuk Helga Saufa. Halo. Ya. Ya. Oke, coba jawab ya. Untuk tadi pertanyaan, mungkin Ibu lagi ya enggak ini echo. Oke. Jadi untuk mengkonvert secara otomatis itu tidak bisa. Jadi misalnya dari gambar terus tiba-tiba jadi 3D itu nggak bisa, nggak kayak gitu ya. Jadi caranya dari gambar ini tetap kita harus punya 3D-nya. Jadi 3D-nya itu bisa didapat ya tadi misalnya download dari website mana, atau misalnya kalau Bapak Ibu familiar dengan software 3D kayak SketchUp, 3ds Max, Maya gitu, itu Bapak Ibu bisa ekspor 3D model buatan Bapak Ibu dan masukin ke Assembler lewat Assembler Studio yang tadi saya demoin ya, yang desktop. Nah itu baru nanti si gambar itu didaftarin, di-upload gitu lewat Assembler Studio. Nanti gambar itu di atasnya baru ditaruh 3D model yang tadi Bapak Ibu buat. Jadi nggak bisa kayak langsung otomatis jadi 3D, itu nggak bisa sih. Karena memang prosesnya nggak se-advance itu, maksudnya nggak dari gambar tiba-tiba 3D, 3D-nya tetap harus dibuat, entah itu download dari website atau bikin sendiri gitu. Baru nanti di AR-nya lewat Assembler. Itu. Oke, terima kasih Pak Hasbi, Bu Elida. Demikiannya jawabannya. Untuk selanjutnya maka Teh Neng Lani, barangkali ada yang mau bertanya langsung. Halo? Ya, silakan siapa? Ibu Sis ya, ini yang saya nyalain. Silakan, Bu Sis, halo. Oh, Bu Sis. Halo. Halo. Belum ada suaranya. Saya pindah ke Hamsah. Halo. Halo. Enggak juga, Teh. Di chat aja ada pertanyaan banyak kayaknya. Q&A answer banyak banget, Bu. Ya, silakan Bu Wiwi. Jangan dari Bentar. chat. Oke. Oke, Teh, kalau ya. Oke, yang di chat aja yuk, Teh Wi. Ya. Oke, ini Pak Eka Yuda Ardianto bertanya, apa sih manfaatnya program sertifikasinya untuk guru, Pak Hasbi, untuk guru? Gimana Pak? Oke, jadi Assembler Certified Educator ini bisa dibilang kayak ambasador gitu ya, kayak ambasadornya Assembler Edu. Jadi manfaatnya pasti kita bakalan support Bapak Ibu, kita kasih akun premium, kita kasih akses ke eksklusif konten, terus kita kasih pasti Bapak Ibu jadi orang yang terdepan lah tentang developmentnya Assembler ini, dan Bapak Ibu bisa dapat misalnya pengen ada materi matematika yang ini gitu misalnya, atau pengen ada materi fisika yang ini, itu kita bisa saling kasih masukan gitu sih. Ya, misalnya Bapak Ibu bisa kayak memverifikasi ini yang benar tuh yang kayak gini gitu. Terus kita juga ada insentif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jadi Assembler Certified Educators ini, dan misalnya setelah Bapak Ibu subscribe gitu ke Assembler Edu, Bapak Ibu bisa ya ada diskon gitu untuk sekolahnya. Dan
Ya itu. Terus tadi ya ada apa misalnya materi-materi eksklusif itu dibuka gitu, dibuka semuanya yang apa yang eksklusif dibuka untuk yang sertifikasi assembler certified educators gitu. Terus kita juga sering ini nanti apa diskusi juga sama guru-guru di seluruh dunia sharing apa lesson plan kayak gimana apa metode-metode interaktif atau metode-metode menarik gitu ya menggunakan teknologi augmented reality ini di kelas, kita menggunakan assembler ini di kelas. Jadi dengan bergabung ke komunitas educators assembler itu bisa lebih luas gitu wawasannya, bisa saling ngasih masukan terhadap subjek yang apa yang Bapak Ibu jalani dan bisa saling bertukar pikiran dengan guru lain di belahan dunia lain mungkin bahkan gitu ya. Itu Bu. Luar biasa, banyak sekali ya Pak ya ternyata manfaatnya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi yang amal. Guru untuk bisa gabung, mau belajar terus intinya. Ini Pak, ada satu lagi dari Ibu Maria Ulfa dari Aceh nih Pak. Ini untuk yang di sekolahnya misalkan yang punya HP-nya gurunya aja nih, siswanya nggak punya. Apakah ini hanya bisa dilakukan jadi gurunya aja yang sistem presentasi gitu Pak? Silakan. Ya, bisa Bu. Jadi tadi saya ada di satu slide gitu ya ngeliatin ada sekolah di US memang waktu itu keadaannya dia nggak boleh bawa gadget gitu. Nah itu si gurunya presentasinya pakai handphonenya gurunya aja. Jadi di mirror tadi konekin disambungkan ke proyektor, ke laptopnya ke proyektor. Itu nanti siswanya yang menyimak di kelas. Nah, Bapak Ibu yang di depan kelas itu mendemonstrasikan atau menjelaskan menggunakan handphonenya. Jadi bisa juga seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi nih dari Pak Abdul Rahman. Ya, maaf satu lagi. Ini ini katanya sudah di-download. Mau diulang lagi caranya Pak? Gimana nih? Atau nanti silakan membuka tutorialnya aja. Silakan. Mungkin Bapak bisa ke website tadi yang saya share edu.assemblerworld.com. Di situ ada video tutorialnya Pak. Jadi bisa diikuti. Mungkin bisa lebih enak juga kalau misalnya lewat komputer sendiri gitu. Kalau di sini pasti nge-lag ya. Mungkin tadi agak kurang maksimal, tapi ya Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya di websitenya edu.assemblerworld.com. Di situ ada playlistnya juga. Oke, terima kasih Pak Hasbi. Telani, Mangga, Bu Umi, dari yang lainnya barangkali di chat sudah nampaknya. Oke, Tehwi ini di Q&A banyak sekali berderet ini pertanyaannya. Mungkin saya rangkum yang mirip pertanyaannya. Baik, yang pertama itu tadi udah agak disinggung yang sertifikasi, tapi apakah itu berbayar atau tidak sertifikasinya? Ini pertanyaan tambahannya. Sertifikasinya tidak berbayar, sertifikasinya free. Jadi Bapak tinggal daftar aja di itu ke tadi ya ke websitenya kita edu.assemblerworld.com. Di situ ada menu partnership. Ada menu itu certified educator, itu tinggal diisi aja formnya, terus dijawab 5 pertanyaan seputar assembler. Udah gitu nanti ada tas-tasnya gitulah, tapi tasnya pun tidak menuntut, maksudnya tidak karena kita mengerti bahwa Bapak Ibu pasti sibuk sekali gitu ya di kelas, jadi kita pengen memberatkan. Jadi Bapak Ibu bisa men-submit tas-tasnya itu se-fleksibel mungkin, misalnya kapan sempatnya saja gitu. Nah nanti di situ ada penilaian, dan penilaiannya itu dijadikan pertimbangan untuk Bapak Ibu nanti naik level. Jadi di Assembler Certified Educator ini ada 9 level Bu. Jadi ada level dari level 1 sampai level 9. Nah so far yang baru yang udah sekarang daftar itu ada 300-an Bu, 300 guru di seluruh dunia ya yang udah meng-apply di Assembler Certified Educator ini, dan yang paling tinggi levelnya itu baru di level 4 sekarang. Jadi nah itu nggak sulit kok tas-tasnya, dan harusnya fun karena emang sejalan sama kegiatan belajar mengajar di kelas.
Jadi silakan dicari tahu ilmunya lebih lanjut, ada di website yang tadi yang saya share ya, di edu.assemblerworld.com. Mungkin saya ketahui lagi. Ini mau bertanya. Ya. Oh. Ini banyak sekali yang chat ya. Katanya ada workshop nggak, atau misalnya ada nomor WA atau apa yang bisa di-share selain dari web. Dikarenakan peserta itu pengen ada workshop, sementara kami ya dari IGI itu sedang 3 minggu ini tuh full kegiatan ya, mempersiapkan semester baru. Nah, kiranya kalau ada waktu mau kapan nih kira-kira? Mau di IGI atau mau langsung via Assembler membuka kelas WA gitu? Silahkan dijawab. Ya, sebenarnya kita bebek boleh. Ya, jadi sebenarnya memang kita sebelum pandemi ya, sebelum corona itu kita memang sering diundang ke sekolah-sekolah waktu itu, walaupun di sekitar Jawa Barat aja. Jadi sekolah-sekolah yang tertarik gitu, pengen mengimplementasikan teknologi ini di sekolahnya, mereka ngundang kita dan kita melakukan pelatihan langsung gitu di sekolah. Cuman sejak pandemi ini kita formatnya berubah, jadi via Zoom gitu. Jadi kita adakan workshop kayak gini gitu, terus nanti si formatnya via Zoom ini, kita guide dari awal gitu ya sampai bisa buat konten 3D dan AR, bisa ya diimplementasikan di kelas. Jadi itu terbuka, mungkin Bapak Ibu bisa mungkin Pak Cece bisa bantu nggak tahu takutnya merepotkan atau gimana, tapi kalau misalnya ada dari pihak IGI bisa mengumpulkan email atau mungkin nomor WA-nya Bapak Ibu yang tertarik untuk pelatihannya, mungkin bisa dikumpulkan di Pak Cece, nanti kita bisa koordinasi setelahnya kali ya, untuk kita bisa adakan pelatihannya gitu. Karena mungkin ya saya tadi lihat banyak di chat yang memang pengen ada pelatihan ini ya, pelatihan intensifnya gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Data dari kami nanti kami kirimkan laporan rekaman dan lain-lain kepada Assembler sebagai bukti laporan kegiatan. Beserta juga nanti nomor dari WA para Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalnya nanti siap, nanti kami akan share juga kepada grup yang lain, Pak. Mungkin ada yang tidak bergabung pada hari ini, itu bisa diinfokan sehingga nanti Bapak mekanisme seperti apa, apakah mau membuat grup WA baru atau melalui IG lagi, ya kami persilahkan seperti itu. Oke, makasih Pak, lanjut. Ya, ini ada yang bertanya nih Pak Hasbi. Aplikasinya bisa diintegrasikan ke LMS lain nggak Pak? Bisa ke Google Classroom atau ke yang lain? Gimana Pak? Ya, untuk sekarang memang belum ada integrasi ke Google Classroom. Tapi di Assembler itu materi-materi yang ada di Assembler Edu atau di topik yang tadi, terus sama kalau misalnya Bapak Ibu bikin konten sendiri gitu ya, itu Bapak Ibu bisa share linknya ke LMS yang lain. Jadi misalnya di paste linknya ke Google untuk ke Edmodo atau ke forum atau ke Google atau kemanapun itu, nanti siswa bisa ngeklik link itu dan bisa ngelihat si konten yang Bapak Ibu udah buat Assembler gitu. Konektivitasnya masih sebatas link saja gitu ya, link keluaran dari Assembler untuk nanti bisa di paste ke Google Classroom atau ke Edmodo atau ya LMS lain gitu sih Bu. Kang Hasbi, ada lagi Tewi. Ya. Ini pertanyaan saya ya. Tadi kan ada kelas-kelas ya di Assembler itu. Nah, di kelas tersebut bisa ya langsung kita seperti LMS, ada kuis dan sebagainya. Kita integrasi maksudnya di Assembler sendiri tidak ada gitu? Gimana maksudnya Bu? Sorry. Maksud saya ini, apakah ini sekalian pertanyaan dari Bapak Ibu juga, apakah Assembler ini bisa digunakan untuk e-learning? Karena tadi Bu Anita menjelaskan bahwa di sana ada kelas-kelas juga yang kita bisa input para siswa. Kemudian selain paparan materi di situ,
dengan yang tadi ada objek 3D dan sebagainya, apakah kita juga bisa gunakan assembler ini layaknya seperti LMS seperti itu, jadi tidak integrasi ke yang lain? Ya, jadi memang yang di Assembler kan ada fitur kelas ya, jadi kita bisa mengundang murid-murid kita masuk ke kelas virtual itu, terus kita bisa share materi yang kita buat atau kita bisa share materi yang ada di Assembler yang udah ada gitu. Nah, memang fitur-fitur yang nanti bakalan ada di Assembler itu termasuk kuis, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin kuis interaktif di Assembler juga, dan anggota-anggota kelas yang Ibu udah organize itu bisa ngejawab si kuisnya di dalam Assembler juga. Nah, cuman memang pengembangannya masih berlanjut, jadi belum ada fitur kuis. Cuman memang ke depannya mengarah ke seperti itu, Bu. Oke. Karena ini sedang WFH ya. Ini ada lagi pertanyaan di Q&A. Apakah ini harus menggunakan proyektor untuk bisa memperlihatkan yang augmentednya ditambahkan ke realitinya, ke dunia nyatanya? Tidak harus. Jadi nggak harus pakai proyektor. Proyektor itu dipakai hanya jika Bapak Ibu pengen mirror display HP Ibu ke proyektor atau ke layar besar. Cuman kalau untuk memunculkan AR-nya itu nggak cukup handphone atau cukup tablet saja gitu. Iya, bisa keluar. Alhamdulillah. Udah habis ini di Q&A. Ini sepertinya menarik sekali ya, tapi saya belum kebayang bagaimana mempraktekannya, Kang. Mohon doanya supaya bisa belajar terus. Ini ada usulan dari teman-teman nih. Katanya untuk mapa PKN, PAI, sejarah, IPS, kontennya kan dilengkapi mungkin ke depannya. Ya, betul. Kalau konten kita bakalan selalu tambahin. Jadi buat sekarang memang baru ada 40 materi saja. Tapi sebenarnya Assembler itu kapabilitasnya itu bukan cuma konten yang sudah tersedia, tapi juga tools editornya. Jadi editornya itu Bapak Ibu bisa buat sendiri kontennya. Jadi misalnya Bapak Ibu nggak menemukan konten yang diinginkan di topik gitu ya, di menu topik itu Bapak Ibu bisa buat sendiri. Jenisnya kan nggak harus 3D, bisa bentuknya video atau teks atau anotasi atau gambar gitu. Itu bisa buat sendiri, dan buat sendirinya pun prosesnya nggak sulit seperti yang tadi sudah didemokan dengan oleh Bu Anita ya. Ya, tapi kita bakalan tambah ya materinya. So. Mudah-mudahan bisa, harus bisa. Ada lagi Bu Lani, Bu Umi dari itu, dari live streaming ya? Yang raise hand dulu. Yang raise hand mana? Safrizal Hajar, silakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan mengenai Assembler tadi, Pak atau Bu Umi. Tadi kan ada link yang sudah di-share untuk mendownload, sudah saya download. Lalu terakhir ada dashboard akun Assembler. Yang diisikan di sana ada tertulis email nama pengguna. Itu langsung diisikan apa ya? Mungkin itu Bu.